Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa di dalam persekutuan Komisi Wanita Ester di dalam perenungan pada hari ini. Baiklah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami ucap syukur padamu karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang senantiasa menjaga kami, memelihara, melindungi dan memberikan berkat di dalam hidup kami. Secara khusus pada hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan menyapa hidup kami, sehingga kehidupan kami sesuai dengan maksud Tuhan. Biarlah kami boleh tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar di mata Tuhan. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah perenungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan sebuah judul, manakah yang lebih baik, Maria atau Marta? Teks firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. LAI memberikan sebuah judul, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat saya menjadi mahasiswa teologi dan saya praktek pelayanan di Malang, ada jadwal rutin guru-guru sekolah minggu untuk visitasi ke anak-anak sekolah minggu. Ketika saya dan rekan guru sekolah minggu yang lain visitasi ke salah satu murid sekolah minggu, kami berjumpa dengan anak sekolah minggu dan mamanya pada saat itu. Kemudian kami dipersilakan masuk oleh mamanya. Mamanya bilang, sebentar ya, sedikit keburu-buru. Kemudian dia keluar rumah meninggalkan kami. Kami akhirnya ngobrol-ngobrol dengan anaknya. Kami tunggu 5-10 menit, mamanya belum juga muncul. Dalam hati saya berpikir, mamanya kok belum muncul ya, gitu ya. Sampai 15 menit, belum juga muncul. Kami guru-guru sempat kebingungan. Mamanya kok enggak muncul-muncul ya? 20 menit belum juga muncul. Kita tinggal juga tidak enak. Terpaksa kita tunggu. Beberapa saat kemudian mamanya muncul. Dengan tergopoh-gopoh membawa makanan. Ternyata mamanya memesan makanan buat kita guru-guru sekolah minggu. Kita diminta untuk makan terlebih dahulu. Ya, mau tidak mau, kita makan. Kita makan sambil ngobrol-ngobrol, kemudian kita berdoa dan pulang. Pertanyaannya adalah, apakah mama ini melakukan kesalahan ketika memesan makanan kepada kami, kepada tamunya? Yang membuat kami menunggu? Jawabannya tentu bukan persoalan salah atau tidak salahnya memberi atau memesan makanan buat tamunya atau buat kami. Melainkan timingnya mungkin yang kurang tepat, komunikasinya yang kurang pas. Mama anak sekolah minggu ini tentu memiliki maksud yang baik. Memiliki sifat pelayanan baik. Memiliki sifat murah hati. Dengan menyajikan makanan buat kami, tamu-tamunya, guru-guru sekolah minggu. Tetapi
timingnya kurang tepat, komunikasinya kurang pas begitu ya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, murah hati dan pelayanan diakonia adalah sangat-sangat penting dalam kekristenan, dalam gereja, dalam komisi. Secara khusus kita akan belajar firman Tuhan ini, manakah hal yang lebih baik, Maria atau Marta? Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke Betania, Marta menunjukkan keramahan dengan menyambut Tuhan Yesus ke rumah yang dia tinggali bersama saudara perempuannya, yaitu Maria. Segera Marta menyiapkan segala sesuatu untuk tamunya, yaitu Tuhan Yesus. Marta dengan sigap melayani tamunya yang kita sebut sebagai diakonia. Meskipun kita tidak diberitahu secara pasti apa tugas-tugas itu, tebakan yang bagus adalah dia mulai menyiapkan makanan untuk tamunya. Tentu dalam teks ini Marta menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Sementara itu, saudara perempuannya, yaitu Maria, duduk di kaki Yesus, mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Dia mengambil tempat di dekat kaki Yesus. Tentu kehadiran Tuhan Yesus di rumah Marta ini amat menyenangkan dan membanggakan. Namun, suasana berubah sangat tajam ketika Marta yang merasa terganggu oleh banyaknya tugas, kerepotan dengan pekerjaannya, kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, kalau boleh saya katakan wadul kepada Tuhan Yesus. Marta berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku telah meninggalkan aku untuk melakukan semua pekerjaan sendirian? Katakan padanya untuk membantu saya. Apa tanggapan Tuhan Yesus? Tanggapan Tuhan Yesus kepada Marta tampaknya tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh Marta. Malahan sebaliknya. Dan Tuhan Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Apakah sikap Marta kurang baik? Tentu bukan. Marta sudah melakukan sesuatu yang tentunya terbaik. Masalahnya adalah bukan karena Marta sibuk melayani dan memberikan keramahan. Tentu saja Yesus memuji pelayanan atau diakonian Marta. Tuhan berkali-kali memberikan perumpamaan tentang pelayanan diakonia. Contohnya, orang Samaria yang baik hati yang menolong sesamanya. Dalam teks ini, masalahnya dengan Marta bukanlah pelayanannya, melainkan dia khawatir dan terganggu. Kata yang terjemahkan terganggu dalam ayat 40, yaitu perespatu, memiliki konotasi ditarik atau diseret ke arah yang berbeda. Terganggu atau gundah atau khawatir. Kegundahan Marta menutupi keramahannya. Kegundahan Marta menutupi perhatiannya. Kegundahan harta menutupi kepeduliannya, kebaikan hatinya yang dia miliki. Bahkan keramahan yang seharusnya Marta miliki berubah menjadi mempermalukan saudara perempuannya di depan tamunya. Dan dengan meminta tamunya untuk campur tangan dalam perselisihan keluarganya, Marta bahkan sampai menuduh Tuhan Yesus tidak peduli padanya. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Kata Marta. Kekhawatiran atau kegundahan Marta menghalangi kehadiran bersama Yesus. Kekhawatiran, kegundahan Marta menghalangi telinga untuk mendengar sabdanya dan membuat jurang pemisah antara saudara perempuannya dan dirinya sendiri, dan antara Yesus dan dirinya sendiri. Marta telah melewatkan saat-saat yang indah, yang berharga untuk melakukan pelayanan dan keramahannya.
amat sayang sekali. Tidak ada keramahan dan pelayanan yang lebih besar dan indah daripada mendengarkan tamu kita. Apalagi jika tamunya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang lebih baik yang tidak akan diambil darinya. Kata-kata Tuhan Yesus kepada Marta dapat dilihat sebagai undangan daripada teguran. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Satu hal yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Marta adalah agar Marta menerima kehadiran Tuhan Yesus yang penuh dengan rahmat. Mendengarkan kata-katanya, mengetahui bahwa dia dihargai bukan karena apa yang dia lakukan atau seberapa baik dia lakukan, melainkan seberapa sungguh-sungguhnya engkau mendengarkan sabdanya. Memang betul, pekerja atau pelayanan yang sungguh-sungguh itu baik, mulia, dan bermanfaat bagi orang lain. Karena kita sudah mengorbankan waktu kita sudah mengorbankan tenaga kita sudah mengorbankan pikiran kita, bahkan uang kita. Mungkin juga untuk menafkahi keluarga kita, membantu saudara kita, tetangga kita. Bahkan dalam pelayanan untuk gereja kita. Sebagai Marta-Marta zaman sekarang, memang itu baik. Namun, jika semua kegiatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tidak memberi kita waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, atau memberi prioritas mendengar sabdanya dalam konteks rajin beribadah, bersekutu seperti komisi wanita saat ini, kemungkinan besar hidup kita akan menjadi galau. Hidup kita akan menjadi khawatir, cemas, dan gelisah. Apabila hal itu terjadi, maka pelayanan kita kemungkinan besar akan berakhir dengan suatu jenis pelayanan yang tidak memiliki sukacita. Tidak memiliki cinta kasih. Kita akan mengalami namanya kegundahan. Melihat orang lain tidak seperti diri kita. Marilah kita memberikan prioritas untuk mendengarkan suara Tuhan. Atau saat kita ibadah atau persekutuan, bukalah hatimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan tidak menyibukkan pikiran kita. Atau menyibukkan tangan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu. Kita menyibukkan tangan kita. Alias main HP sendiri. Buka WA. Membaca WA. Membalas WA dan sebagainya. Dengan demikian firman Tuhan itu menyapa kita. Mengubah hidup kita menjadi orang yang ramah terhadap yang lain. Karena pelayanan kita tanpa dipupuk oleh firman Tuhan adalah seperti mengharapkan buah yang baik tumbuh dari pohon namun tanpa pupuk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengundang kita semua yang khawatir, yang gelisah, yang galau, yang terganggu oleh banyak hal. Marilah kita duduk diam mendengarkan kata-kata kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Untuk mengetahui bahwa kita dikasihi. Untuk mengetahui kita itu dihargai sebagai anak-anak Allah. Untuk diperbaharui dalam iman dan dikuatkan dalam melayani Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.